Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Jumat Pekan Advent keempat, 24 Desember 2021. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, yang mana Ia akan mengunjungi kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Francis Sakding dari Malang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Bagaimana dengan persiapan Natal kita? Apakah semuanya sudah beres? Apakah sudah membeli pakaian, sepatu, dan perhiasan khusus untuk Natal di tahun 2021 ini? Bagaimana dengan persiapan rumah kita? Apakah sudah siap semua? Saudara-saudara yang terkasih, beberapa hari ini saya sempat mengunjungi mal-mal. Sangat terasa suasana Natal di sana. Perhiasan-perhiasan dan lagu-lagu Natal ada terdengar di mana-mana. Nah, apakah persiapan lahiriah yang disiapkan oleh pemilik mal, pemilik toko, dan penata kota mempengaruhi persiapan batin kita? Di saat kita menyaksikan perhiasan-perhiasan lahiriah yang begitu indah, apakah hati dan pikiran kita turut digerakkan untuk mempersiapkan batin kita secara baik, agar Yesus Kristus yang sebentar lagi akan dirayakan ulang tahunnya turut merasa bahagia melihat keadaan batin kita yang indah, bersih, dan beraneka macam cahaya kebaikan yang dipancarkan dari dalam batin kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini sungguh mengingatkan kita untuk mengangkat pujian kepada Tuhan. Karena besar kasih dan kebaikannya untuk kita,
Kidung pujian Sakaria yang kita dengar hari ini adalah menutup rangkaian kisah persiapan kita dalam rangka menyambut pesta kelahiran Yesus Kristus. Rasa syukur dan kekaguman akan karya Allah mendorong Sakaria menyatakan kidung yang sekaligus nubuat bagi Yohanes putranya. Apa yang dikatakan dalam lagu pujian tersebut? Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Ini adalah pesan pujian Sakaria, sangat indah dan sungguh percaya bahwa janji Allah telah dipenuhi dan saatnya sudah tiba. Dia sungguh percaya bahwa putranya adalah nabi yang menyiapkan jalan bagi Mesias yang segera tiba. Dan benarlah yang terjadi bahwa Yohanes tampil mewartakan kabar gembira dan mengajak orang untuk bertobat. Dia sendiri memperkenalkan Yesus Kristus kepada para murid. Itulah anak domba Allah. Sewaktu ia di dalam penjara karena kejengkelan manusia yang rakus akan kuasa dan nafsu kemanusiaan, ia tetap ingat akan peranannya sebagai penyiap jalan untuk Mesias. Ia sepertinya belum puas kalau para muridnya belum mendapat konfirmasi langsung dari Yesus Kristus sendiri bahwa ia adalah Mesias yang dinantikan. Karena itu ia mengutus kedua muridnya untuk mendekati Yesus dan bertanya, apakah dia adalah Kristus atau mereka harus menanti yang lain? Maksud Yohanes Pembaptis adalah agar para muridnya mendapat konfirmasi langsung dari Yesus Kristus. Walaupun Yohanes sendiri percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan dan kini hadir di tengah manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Sakaria dan Yohanes sudah tunjukkan kepada kita betapa kuatnya iman mereka kepada Tuhan. Roh Kudus sungguh bekerja di dalam diri mereka. Karena itu apa yang mereka katakan adalah benar dan sesuai dengan kenyataan. Pertanyaan untuk kita, apakah kita selalu berpegang teguh pada Tuhan dan percaya sungguh padanya? Apakah kita selalu membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus? Membiarkan Roh Kudus berkata-kata lewat kita? Mari saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bersama Sakaria kita berdoa dan memuji dan memuliakan Tuhan karena besarlah kasih dan kebaikannya untuk kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Lewat ini saya mengucapkan selamat Natal untuk saudara-saudari semua. Semoga kelahiran Kristus turut membaharui semangat dan menguatkan iman kita. Amin.